Gadis itu memiliki hasrat seumur hidup untuk melipat benda menjadi bentuk segitiga, berlatih seni Shaolin mengecilkan tulang setiap hari, semua itu dengan tujuan membunuh pengganggu sekolah yang telah melecehkannya sejak kecil. Pertama-tama ia melenturkan tubuhnya menjadi bentuk segitiga lalu masuk ke dalam boneka jerapah kecil dan akhirnya menutup resletingnya untuk menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Dengan cara ini menyamar sebagai mainan, ia diam-diam menyusup ke lokasi targetnya. Saat itu anak laki-laki kaya generasi kedua yang telah merundungnya sedang mabuk dan tertidur lelap di kamar. Gadis itu perlahan membuka resleting boneka itu, muncul sebagai hantu lalu berjongkok rendah seperti Spider-Man menyusuri lantai untuk menghindari kamera pengaman. Tak lama kemudian ia mencapai pria pertama tanpa ragu, mengeluarkan belati dengan cepat menggorok lehernya. Kemudian ia merangkak di sepanjang tepi sofa menuju target keduanya, membunuhnya dengan brutal dengan cara yang sama. Saat ia mencapai pria ketiga, tepat ketika ia hendak mengangkat pisaunya, pria itu tiba-tiba terbangun. Gadis itu langsung terkejut. Tepat ketika ia hendak pergi, pria itu tertidur lagi. Untuk mencegah komplikasi, gadis itu dengan cepat menusuknya dan darah menyembur keluar. Ia meninggal seketika lalu mengolesi korban dengan cat agar menyerupai badut. Sebelum merangkak kembali ke dalam mainan tersebut, ia dibawa keluar oleh staf di pagi hari ketika mereka membuang sampah. Ia meninggalkan tempat kejadian tanpa diketahui. Ia mengira itu adalah kejahatan sempurna, tetapi detektif Senji segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan mainan jerapah itu. Malam itu ia menggambar sketsa pelarian si pembunuh. Bentuk monster itu cocok dengan struktur internal jerapah, menunjukkan bahwa si pembunuh kemungkinan bersembunyi di dalam dan kemudian keluar untuk melakukan kejahatan. Namun rekannya tidak setuju dengan alasan bahwa ruang di dalam jerapah terlalu kecil untuk masuk ke dalam mainan tersebut. Memastikan tidak ada satupun petunjuk yang terlewat, polisi menyelidiki asal-usul jerapah tersebut dengan cepat melacaknya kembali ke rumah gadis itu. Setelah mengetuk beberapa saat tanpa ada respon, polisi terpaksa mendobrak pintu dan mendapati jeramba itu duduk termenung di tempat tidur. Seolah-olah telah menunggu cukup lama, namun saat dihadapkan dengan interogasi polisi, gadis itu tiba-tiba tertawa menyeramkan. Tanpa diduga detik berikutnya ia kembali menggunakan teknik akrobatiknya. Apa yang terjadi selanjutnya langsung membuat polisi yang hadir ketakutan.